Tempat yang tepat untuk berbagi. Sekeren iku nerima kamu udah diterima sebesar itu. Beliau wis gak ono halal gede yang diomongno. Itu sebabnya dia ngoreksi hal-hal kecil, beliau ngoreksi hal-hal kecil. Karena kamu gak punya kesalahan besar. Oke, dari Handoyo Sastro. Gus mau tanya, saya kan masih single, tapi orang tua memaksa untuk menyuruh nikah di patokan tahun ini di umur sekarang 25. Terus? Wes ngono tok. Ya gak apa-apa. Makanya Karya ono calon itu. ya iso diusahno to. Makanya kayak aku sendiri ketika banyak yang konsultasi ke saya, ojo masalah nikah yo. Ini masalah yang lebih kecil dulu, masalah kuliah. Akhirnya wong sing ngomong aku salah jurusan, aku gak passion di sini, aku pengen bekerja. Gaya apa sih aku kuliah? Kayaknya nang wong tua kan. Ya kira simpel itu toh. Ketika kamu ngomong ilmunya di jurusanmu gak fit sama kamu, ya udah, kamu grow di tempat lain. Tapi ngerti gak sih wong tuamu itu seneng ketika kamu punya gelar? Dan kan ngerti gede ini berkah ketika kamu udah punya gelar dan membahagiakan beliau. Itu sih. Jadi kalau aku kemarin lulus kuliah, aku ditanya kamu kayak kerja apa? Mboten kerja. Aku pengen ijazahku tak Pigora. Oh, ngeri. Di Pigora dalam balik. Iya, karena buat aku ngelulus itu gak tentang mengejar karirnya. Tapi lulus itu untuk pride-nya orang tua aku. Ketika orang tua aku bahagia dengan pride beliau. Itu kan yo amal gede sih. Iya, karena membahagiakan orang tua itu yes, ibadah yang ya ridho Allah fi ridho walidain, ridhone Allah iku mudhun kok ridhone wong tua. Ya toh? Betul. Dan bayangno ketika orang tuamu bahagia. Wah. Kamu membahagiakan Tuhan lewat jalan itu. Dari yang nanya tadi, dari Ainaul, sudah komunikasi, tapi setelah uang habis juga dibiarkan. Tapi ini ada lanjutannya. Terima kasih Gus. Mulai besok saya akan membangun komunikasi yang baik lagi. Berarti di antara penjelasan kita sudah diserap ya. Nggih, intinya itu sih. Maksudnya kenapa harus egois untuk meminta surga jalur hormat orang tua itu sendirian? Ketika iso gotong royong. Karena semua anak berhak membahagiakan orang tuanya. Jadi kalau misalnya saudaranya ada yang tidak cocok, mending ayolah bareng-bareng. Iya. Mosok awak dhewe budal dhewe. Ketika misalnya wong telu sing gak cocok sitok, ya loro kan iso toh? Iya. Lah ya wis. Dan bisa diusahakan yang satu ikut. Mosok awak dhewe kok gak rido. Ketika emang dia gak mau ya wis. Maksudnya sementing gak usah maksa lah. Dari Dinda 15, paling gak bisa kalau bahas ortu. Pengen nangis aja, udah punya anak aja masih kayak bocilnya. Yo. Oh ya. Sebesar apapun kita, setua apapun kita di hadapan orang tua tetap bocil kita. Iya lah. Ini dari yang tadi mau disuruh nikah belum ada calon. Ya digolekno. Maksudnya usaha no Mas. Misalnya sampean dikongkon nikah ya wis golekno. Misalnya sampean kriteriane areke kudu lencir, ayu, ya wis ngomong aku golekno model kok ngene. Sembari jenengan tanya, orang tua kriteria kayak gimana? Akhirnya jenengan yang golek, padha golek ngono lah pasti. Karena ikhtiar itu adalah bentuk doa yang nyata. Jadi bukan hanya mulut yang berbicara, tapi seluruh anggota tubuh ikut bicara karena gerak. Gerak. Kemarin ada tamu kan dari Surabaya. Ya. Itu ngobrol, setelah ngobrol tak tanya umur berapa, sekian, ada yang nyaut di sebelah sana. Wes ndang rabi ngono lho. Siapa sih biasanya ngopi awan nih? Coba. Si nyopet dulu. Oh ala Kang Pargoy. Iku ngomong, wes ndang rabi yo, aku biyen ngene-ngene dijelasno. Iya. Pokoknya nek metu omah, niatono golek jodoh. Iya. Iku diomongin ngono. Iku dadi
nek niatmu golek calon bojo, durung. Nek niatmu golek bojo, insyaallah ketemu. Bu kapan tapi? Iya. Yes kayak aku kan golek 24. Itu 8 tahun kemudian. Ya wis. Ya karena jodohnya di situ. Ya wis gak apa-apa. Gak apa. Sementing kan minimal kene apa ya? Sudah berdoa lewat itu loh, anggota tubuh itu ngomong loh. Betapa indahnya kayak aku ngene iki. Jujur ketika ngomong desperate iku yo desperate dong. Gak entuk-entuk teko. Tapi ketika ngomong 8 tahun iku iso disombongno lho nang gone anak putu nang bojo yang aku golek sampean iku 8 tahun yang nanti ae becik. Dari Khairul Anwar, punten Gus, derek tanglet. Bentuk bakti anak kepada orang tua apa harus berupa pemberian material? Botol, semen. Guyone lho nglarakno ati yo yo. Yo yo yo. Ka guyone nglarakno ati yo yo bola gua. Lah mesti golek bola. Yo yo lah. Intinya kan satu. Teksnya itu ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Misalnya jenengan secara finance gak ngatasi, moro-moro kau welek boleh ngewangi wong tuwa, mbok masak, mbok entas-entas jemuran, ngerijiki kamare, gak lapo-lapo wong tuwa sampean ketok pegel, moro-moro sampean candak sampean pijeti. Gak mungkin gak ridho ngono lho. Iya. Ya sesimpel itu. Bahkan kadang iku mek ngene to lho. Wong tua lagi gelandangan ning kamar. Dijajari cak ngomong. Oh, saweneng. Iya. Gak ngono moro-moro sampean wae magrib. Katene masjid mau pales ngono yo. Bu, monggo kula imami. Pak kula imami. Wis tah lah. Aku yakin. Wong tuwa diimami anak iku terenyo campur duding-duding ngono lho rasane. Ngerti gak sih? Kayak Ultraman lek kate kalah. Tidung. Kenaan baterai. Ini terus pertanyaan, kita lanjut. Terima kasih udah yang sudah gabung. Ini terus nambah 5,4 suka, yang standby sekitar 18-an orang. Yang lainnya scroll kayak. Oke, makasih. Makasih yang sudah hadir. Kita akan terus live. Boleh nanya di sini. Nanya boleh. Bagaimana mungkin Pak ada permasalahan yang bisa di-share. Kalau nggak bisa di-share di forum chat, boleh di DM. Ya. DM di TikTok bisa, di DM di Instagramnya Zaza juga bisa. ZHA_baik. Untuk yang apa ya? Yang sudah, yang pengen tahu pembahasan di konten kita apa saja ada di YouTube. Ya. YouTube-nya obrolan warung kopi. YouTube ya wis lihat profile iki terus ana gambar YouTube ya wis budal. Jadi itu makanya aku sangat pro dengan orang yang harus berpendidikan. Tiap orang harus terdidik. Wajib. Entah terdidiknya itu dalam formal maksudnya atau non formal. Ya, maksudnya secara kelembagaan atau dididik dhewe ambek wong tuane nang omah. Makanya keilmuan itu harus sebelum menikah harus punya ilmu untuk menjadi seorang suami atau seorang istri dan menjadi seorang anak untuk orang tuanya. Iya, punya ilmu jadi seorang anak dan nanti kamu harus punya ilmu menjadi seorang orang tua. Kalau misalnya kamu udah menikah kok sebelum sempat belajar itu, sinau. Iya, sinau. Enggak ada yang telat untuk ngomong belajar. Karena aku mendalami fikih yo. Iku jentas-tasan. Dan ada telat? Gak ono. Karena belajar gak ada kata telat. Gak ada. Dan kalau pengen belajar secara serius itu cepet. Apalagi kalau ini kemarin tuh ada omongan gini. Kamu kalau pengen memahami perempuan, kalau kamu pengen belajar setiap hari, maka menikahlah. Karena di sana banyak pelajaran yang kamu harus mulai psikologi, fikih dan lain-lainnya secara otomatis akan masuk. Iya, maksudnya walaupun itu baik kasus ya. Walaupun loro ya. Contoh, wong wedok nek kate men, meneng saking loro nih mungkin ya. Iya. Suami yang nggak tahu kalau men itu sakit,
atau motif molak-malik ya, itu akan tersinggung loh. Oh iya banget. Tapi kalau dia sadar, oh iki jelang tanggali, berarti ini yang harus Atau saya perbedaan lakukan. sudut pandang. Bisa. Kayak aku wingi masalah sepele lah. Heeh. Tak omongno. Akhirnya alasan bojoku make sense gaya aku. Ketika diobrolkan, tapi sebelumnya yang dia lakukan buat aku penghinaan. Ya apa itu? Iya, waktu itu aku kate pendak loro nebes. Kenapa gak ngomong khol? Karena gaya aku khol itu terjadi setelah 1000. Ya, gini belum 1000 ya. Iya belum, Nah, pendak dua. kalau itu setelah 3 tahun. Iya, Nah. 1000 toh. Lah setelah waktu itu katewan acara iku aku dikongkon memes ngedukno barang lah. Dan barang iku ndek box. Lah aku memutuskan aku akan membantu istriku. Tapi nggak caraku. Barang itu tak kukuti, boke gak tak gawa karena bayanganku bebei nisor. Heeh. Gak posisi kan di atas. Dan di lantai bawah aku lagi ribet ngono. Aku gak pengen memenuhi itu. Wes tak gawa. Si bojoku ngeyel. Harus bawa boxnya. Akhirnya iku kan total 6 pack plastik-plastikan kumbu wadah apa lah karo. Aku bawa 4. Tak sisakan 2. Tak gawa biasa, bojoku nggawa loro tak ambek box. Gaya aku, dia wis disrespect. Karena aku memutuskan untuk tidak membawa box itu. Iya, Tapi dia tetap ngeyel ambek corone nggawa box iku. padahal wis nggo keresekan loro. Cuman nggawa loro tok. Nggo loro tok. Iya. Sing di-handle sama 2 tangannya beres. Heeh. Aku nggawa 4. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian di hari yang sama dia cemberut. Dia tak jarno. Katanya tak gas. Ini bukan waktu yang baik untuk ngegas. Tak hook. Ya wis, sampai akhirnya kita ketemu satu momen ngobrol. Loh, kenapa aku ngeyel? Karena di bawah be. Si bojoku loh, kenapa aku ngeyel? Karena tempatnya nggak di situ. Iya, harusnya di atas. Maksudnya tempatnya aku gak nongdokur, box itu tempatnya di bawah. Oh. Aku harus mengembalikan ke tempatnya. Karena box itu naik untuk escape itu aja. Loh kan juga gak ada salah, gak ada bener. Sudut pandang UCC. Sudut pandangnya Gak ketemu. Gak ketemu. Tapi butuhnya seorang lelaki untuk punya kontrol emosi di situ. Ya iku. Coba sing lanang emosian. Boleh. Cetar. Minimal suara nada tinggi semua. Dan ketika kayak ngono, apakah itu baik untuk mentalnya dia? Apakah baik untuk mental seorang pengantin baru? Apakah semua masalah harus diselesaikan dengan teriakan? Kalau misalnya dia menganggap akhir belajar, oh nang omah iki untuk menyelesaikan masalah dengan teriakan. Engko lah anakmu dengan anakmu dari bengok-bengok. Salah besar itu. Karena Karena aku pernah tahu arek cilik ambek wong liya sopan. Nah untungane bengok. ono ya. Oh no. Dari Khairul Anwar, matur suwun Gus. Envy Shop, assalamualaikum Bang Najib. Waalaikumsalam. Be my rezeki. Quotes hari ini Mas. Kok enak closing yo? Yo. Jangan sekarang. Kita masih banyak pembahasan. Dari Doremi, Gus, gimana caranya ngadepi suami yang gak mau berbagi masalahnya sama istri? Ngerasa gak dianggap. Iki lho, Yohan. Maksudnya iki ada teman kita sih. Ya. Akhirnya kita berteman. Ya. Yang dulunya teman saya. Dan dia agak ada di tempat ini sekarang. Waktu itu kita bahas iku. Akhirnya dia ngasih satu suggestion books. Men from Venus, Women from Mars. Ya. Iku anjane wong lanang mbok wedok beda. Beda, Kalau buat aku kenapa si suami jenengan nggak mau nge-share? Karena dia nggak mau rumahnya terkotori dengan sampahnya itu.
Ya wis ngerti yo. Aku fine-fine aja. Tapi memang banyak laki-laki ya, banyak Iya. laki-laki itu merasa aku nggak mau menambahi beban pikiran istriku, Iya. karena dia sendiri sudah banyak bebannya. Heeh. Maunya baik, Ya. tapi sing Doremi iki mang Si istri rumangsa gak dianggap. gak dianggap. Loh ya ketika kamu nggak merasa karena obrolan aja gak dianggap, ya wis doing something. Kamu yang share aja. Iya wis. Kasih suamimu sampah. Iya. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Dan itu Ya bener. bener ketahanan laki-laki di situ. Iya. Nek kamu nyambah ke Cowok lain lah, itu riak namanya. Dan itu yang membuat banyak kasus perpindahan hati Iya. di tempat kerja. Iya. Hati-hati banget gue. Yo yo lah. Ngerti dewe urusan Ya, TikTok iki AI ne koyo apa. Benar. Kenapa di tempat kerja itu sering kali terjadi perpindahan pemain? Perpindahan hati. Ya. Gini logikanya. Ketika seorang cowok atau cewek pulang kerja dengan semua kelelahannya di tempat kerja, mulih pasangannya pun kelelahan, ketemu lelah musuh lelah, Sing ayu tadi welek. Karena Riak gak? Riak. Physically udah lelah, pikiran udah lelah, mau ngobrol-ngobrolin apa udah lelah semua. udah lelah, jengkel, Emosi. Nah, jengkel, nada tinggi, emosi. Besok paginya ketika fresh, ketemu ambek koncone, sing podo fresh e. sing podo fresh. Ketok wayu ganteng. Ya. Lah ya apa gak terjadi? Makanya aku pun selalu menyatakan ke semua orang yang konsultasi ke saya, ke santri saya, aku selalu ngomong buat kamu para cowok jangan pernah bawa beban kerja pulang ke rumah. Kamu nyampe rumah harus kondisi nol. Ketika nggak bisa plus loh yo. Ya, ya, ya. Minimal nol. Semua beban kerjamu harus selesai. Apakah pekerjaannya harus selesai? Bukan pekerjaannya, beban kerja. Secara rasa, secara emosi harus selesai. Ketika kamu nggak bisa menyelesaikan dengan teman kantormu, cari teman nongkrong. Men's group, sinangku numbuh emosimu, jadi kamu pulang kondisi emosional netral. Minimal, kalau nggak bisa positif. Lebih-lebih isok positif. Mulai ku bahagia. Ya. Wis. Jadi nyampe oma, bojomu sing kepegelen ngeramut oma, atau anakmu sing pegel karena sekolah, iku iso mbok support. Bisa menyebarkan energi positif. Iya. Dan energi negatif mereka bisa kamu serap. Sampah sama mereka kamu tampung untuk Iya. besok pagi kamu keluarkan. Sampahnya mbok tampung, mbok beresin nanggone turu. Ya. Atau paling enggak biasanya wong lanang kan turune luwih telat timbang wong-wong iku. Ya. Ya wis, gaya grup ngoceo nyong, moco to ngawur. Atau menyendiri di teras. Buat yang introvert mungkin, Ya. saya nggak nyaman dengan kehadiran banyak orang. Menyendiri nggak apa-apa. Kontemplasi, kau di situ bisa apa ya? Menyamankan, menetralisir sampah-sampah itu mang. Meditasi untuk menyelam. Ya karena fungsinya bapak kan iku. Iya. Dia adalah penyetabil di rumah. Cagak. Wes. Ini dari Be My Race Bi ngono lho. BEE Pak. Lah ya wes bi. Oh iya dari B ya. Entup. Gak usah diterusno. Iya. Bi lebah iku kan BE. Ngetak Doremi, cerai aja. Weh. Langsung solusinya ngono, Pak. Doremi mang lah apa? Doremi caranya ngadepi suami yang nggak mau berbagi permasalahannya. Disarankan sama B, cerai aja. Yo gak seenak iku po rek. Wong iku lho cuman maksudnya jenengan merasa tidak dianggap. Itu kan perasaan toh. Ya. Itu pun nggak valid kamu nggak dianggap. Itu kan cuman kamu merasa. Betul. Makanya pertanyaannya apakah sing salah rasamu atau perlakuannya suamimu? Dan jangan dikit-dikit kasih solusi yang kayak tadi. Tek ngono donya wah kayak stok iku.
pengadilan agama tambah rame mana? Iya, untuk tujuannya kita bikin konten ini ben gak akeh wong pegatan. Dan untuk sama-sama belajar. Iya. Biar kita tetap bisa mempertahankan rumah tangga, Hmm. memperbarui ilmu-ilmu kita, Soalnya- menambah. Kenapa aku nggak pernah membenci perceraian yo. Tapi juga gak seneng ngono tok. Benci sampe gak seneng beto. Ya benci itu mendalam. Yo, Nek gak seneng, anti banget gak. Nah nggak seneng biasa Aku saja. cuma gak seneng. Kenapa aku gak seneng? Karena nanti banyak anak-anak sing Dikorbankan. iya. Kalau saya bukan benci, kasihan gitu aja. Kasihan ya sama. Ya, gak seneng. Objeknya yang kasihan ketika ada kata cerai, objeknya saya ke dua orang itu. Walaupun dan anaknya. walaupun banyak pembenaran yo. Banyak pembenaran iki pun aku misalnya berpisah dengan pasanganku, anakku tetap sehat A sampai Z yo. Contoh aku pribadi yo. Abah kan kemarin meninggal. Itu ketika mbayangno mamiku rabi wong liya ku jopengkel. Bedopo tok mbayangno tok. Heeh. Walaupun gak akan mungkin terjadi. Ini mbayangno tok jembek. Ngerti gak sih? Ngono iku lho. Makanya nggak mungkin sesuatu perpisahan nggak berefek ke anak. Lah anak ini adalah aset agama, aset negara, dan aset kita untuk til jannah ngono iku lho. Karena Rasul dia ngomong tiga amal yang nggak mungkin putus. Yang pertama, Sedekah jariyah, shadaqatun jariyatin au ilmin ilmin yuntafa'u bih, au waladin din solihin yad'ulah. Jelas iku. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ijazah ya. Iya, ilmu. Dan kalau ngomongin tentang ini ya, saya sering itu ngobrol sama ibu ya. Ibu kebetulan kan udah ditinggal bapak, meninggal duluan. Suatu ketika saya guyon-guyon sama ibu, Bu, ngene iki walaupun dalam hati ya nggak sepakat sih sebenarnya. Cuman saya pengen tahu apakah memang nggak berani ngomong atau gimana. Bu, nggak cari bapak baru? Guyon ya. Guyone lho. Loh, Jahat. saya yakin kan karena saya yakin ibu saya. Ya iya, nah itu. iya, Cuman paham. saya pengen Ngerti? ngerti. Ya. Apakah memang seperti itu? Nggak pengen menduga-duga. Iya, penasaran ngeletes tapi iya, terus. Ya itu akhirnya disangka. Gak bisa aku gak. Lah bos ya awak ngramut awakku dhewe wis lara kabeh. Kok ngramut wong. Iya. Wis aku melok awakmu lho. Iya. Iya, jadi diramut. Nggih, Bu. Iya, Leres. leres nih. Leres. Anak jenengan ini, Bu. Perlu yuk. Dari Ibnu Subh. Wah, kebetulan posisi sedang merawat ibu yang sedang sakit. Semoga bisa ngebus semangat rawat ibu. Amin. Amin. Wis, sampe ngerti Mas, sampean ku copot dek iku jelas. Aku yakin yo. Gawe Mas apa emang? Ibnu. Anak turun subuh ngono. Mbok Ibnu Subh. Oh iya. Subhan paling. Oh iya. Cekak sobo. Aku positif thinking tok pokoknya. Buat jenengan, aku yakin sekarang jenengan lagi dicopot lu ya mbak Malaikat Ridwan lho. Minimal Malaikat Ridwan lagi nggak proposal lho. Gusti, niki nggih kalau order yang setunggal iki nggih damel mungkin kalau temoni terus kula lebetaken ngene aset sing kula jagi. Pikiranmu ngelowot sebenarnya. Iya. Analog gini loh ngono. Iya. Tapi kan gak diceluki kan ya. Nah, Yo. diceluki kan ya bahaya. Makanya ngomong proposal, Sob. Ya apa rek kene Mbak Jo ngomong ya dipikir Didik. Mbak Jo Didik. Dari Ibnu, sekalian minta doa agar ibu saya cepat pulih seperti sedia kala. Amin. Asmanipun Mas, jeneng ketik. Nggih. Habis gini langsung kita sharekan biar ya teman-teman Sama-sama yang saling mendoakan. Iya. juga, membantu mendoakan. Dari Sarindi Snack. Wah, live lagi, nggih, alhamdulillah. Nggih. Seharusnya rencana awal tidak seperti ini, tapi kita Yes, seperti gak ini kan apa-apa lah. lagi. Karena belum sempat belajar. Sylvia Fani, kalau suami posesif pripun Gus? Psikolog Ditambah karena loro. Karena kemungkinan posesif itu banyak.
Pertama, dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang sebesar kasih sayang yang jenengan berikan ke dia. Akhirnya dia sangat posesif karena nggak mau kehilangan itu. Dengan semua traumanya, ketakutannya dia bisa. Atau menurut dia jenengan itu, boy, wow, istimewa. Tapi dia nakal. Nakal ya? Yo gak iso dengan satu orang. Akhirnya dia mengibaratkan dirinya adalah jenengan. Akhirnya dia posesif. Karena lan aku posisi kok ngono iku arek secantik iki pasti aku akan ngepang, aku pasti akan selingkuh, aku pasti akan apa. Makanya dia posesif. Dan banyak hal lain sing misalnya jeluan internet tambah aku khawatir kena sensor. Intinya Ya. itu sih. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, bisa di DM di sini di channel kita ini, atau kalau pengen langsung fast respon dengan langsung orangnya saja di ZHA _ baik itu di Instagram. Dari 12 Februari saya 13 ya. Gus enten grup ngaos online bab rumah tangga ingkang pembahasan dari awal sampai akhir. Sama YouTube aja mas. Cek YouTube aja. Dan kalau misalnya ngomongnya case by case bisa DM. Bisa DM. Nanti kita juga bisa jadikan bahan. Secara Secara hukum atau secara adab berumah tangga. Ngomongno syariat kita bahas, ngomongno hakikat kita bahas. Maksudnya hakikat ini bukan hakikat ke hakikat kayak gitu ya. Maksudnya secara kejiwaan, secara mentality kita bahas. Sylvia Fani, sama ini. Oh, kalau suami posesif, sama ini. Suami suka sendiri, kurung sepi. Istri suka keramaian. Istri sudah berusaha memaklumi suami, tapi suami sulit memaklumi istri. Gimana Gus? Jadi terkadang kalau istri mau dolen-dolen itu suami kadang keberatan. Padahal kalau suami lagi asik sama hobinya, si istri mendukung. Ya kan berarti jenengan lagi berkorban. Jenengan merasa berkorban. Dan merasa berkorban itu masalah. Itu gak self love. Jenengan sedang jadi lilin, berusaha menerangi sekitar, tapi tubuh jenengan sendiri terbakar hangus. Nanti akeh gelone, terus akeh undat-undate. Mending diomongno. Diomongno ya apa? Ya yang aku sudah kayak gini ke kamu. Aku pinginnya kamu kayak gini. Karena satu, yang berhak menyamankan aku adalah kamu. Kamu adalah kepala rumah tangga di sini. Ya dikai teks-teks yang jelas. Karena jangan sampai jenengan berbicara dengan bahasa kode, yang kode jenengan ternyata di tengah jalan itu terdestruksi, kerusak, atau dekodernya beda. Jenengan ngekek kode A, karepe sing nyampe A, ternyata dekodernya beda, jenengan nyampe no A, kode ini terus nang kono nyampe C. Dan menurut mereka karena benar dekoderku model ini kok, makanya butuh sorry. Itu sebabnya kita sempat ngomong, ini berdasarkan penelitian. Kunci suksesnya berumah tangga bukan komunikasi, tapi respect. Ya. Lah komunikasi, nopo? Jalan utama menuju rumah tangga yang bahagia. Dari cari Gus dongo tanah bendang payu, tak kira dongone bendang payu, tiba-tiba tanah bendang payu. Terus ini dari Ibnu Subh diperjelas, nama ibunya Marfu'atun Nisa bintu KH Sazali. Nah, Ya wes. By the way, abahku namanya Subhi, ngapunten. Nggih. Tadi karena SUBH ngiranya subuh, saya ngiranya Subhi. Subhan. Iya. Nah, ini ternyata diperjelas. Oh, anak turune Subhi. Nggih. Subhi. Pimpinan lah. Eni Sipit. Loh. Saya dungane kok dhisik. Ayo titik lah sakno. Oh iya, kelaran lo ya Allah. Sallallahu Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Wa ila jasadi sapa iku, Mang? Ibu Marfu'atun Nisa bintu Ki Haji Sazali. Ala sihati jasadi. Ridallahu al-Fatihah. Alhamdulillah.
Amin. Lanjut dari Erni Sipit. Oh iya, tak tambahane Didi. Apa? Semoga lekas sembuh. Amin amin. Jenengan sekeluarga dikasih Amin, amin. manfaat dari kesembuhan ibunya jenengan. Nggih. Erni Sipit, kalau suami susah diajak berkomunikasi itu gimana Kak? Kalau susah diajak komunikasi ku ya apa? Aku nggak paham. Susah diajak komunikasi itu tolong definisikan yang lebih jelas. Apakah dia emang introvert? Nah, Karena orang introvert pun nggak se-introvert itu. Pasti Tetap dia juga ada. akan terbuka sama orang-orang terdekat. Susah itu karena kendala bahasa atau kendala budaya. Contoh, orang Sumatera ketemu orang Jawa, jombol-jombol. Batak ketemu Jawa. Jombol-jombol. Nek Batak ketemu Surabayaan, jek iso lah titik memper-memper secara Oh, tapi tetap jombol? tekanan, iya. Atau pada Jawa Timure. Mojokerto ketemu Madura misalnya. Nganjuk ketemu Surabaya. Jombol. Komunikasi ini kalau ini apa namanya? Dia kan suami, jenengan istrinya. Kalau komunikasi nggak dibangun, ya bakal seterusnya seperti itu kan? Iya, dan aku makanya semangat banget untuk punya rutinan di hari Senin Senin ini. malam. Walaupun nanti Ramadan insya Allah agak malam karena aku harus menyelesaikan ngaji Ramadan. Iku karena kok ini Ki, sebenarnya yang harusnya komentar di sini banyak. Iku bapak-bapak. Ya. Karena kuncinya bapak-bapak. Tapi viewernya kayak ibu-ibu, Lah iya. Kan berarti banyak ibu-ibu yang lebih lebih terbuka. lebih ingin menjaga dan merasa tidak baik-baik saja. Lah masalahnya kadang-kadang bapak-bapak yang merasa baik-baik saja, apakah itu benar baik-baik saja rumah tangganya? Atau rumah usahanya tok? Itu perasaanmu saja.